Sebelum kita masuk ke materinya, mungkin saya kasih sedikit video dulu, biar teman-teman agak segar dikit. Ya, boleh kita next. Hello. Hi. What are you doing tonight? Me? Join me for dinner. Sure. See you at 8. One black coffee, please. Ericsson mobile phones, surprisingly small. Oke, tadi sedikit video aja bahwa kita di 2000-an, zaman-zaman 2000 tuh handphone sangat masuk ke dunia kita ya. Kita bisa lihat bahwa saya ini pakai handphone pertama kali ketika baru lulus. Itu berarti sekitar tahun 2003. Handphone pas zaman-zaman yang teman-teman bisa lihat, saya ketika mau beli handphone di tahun-tahun 2000 itu harganya agak mahal, sekitar 2 jutaan. Kemudian sekarang ini kalau kita lihat perkembangan handphone, teknologi cukup pesat sehingga ada 2 segmen. Segmen handphone yang murah dan segmen handphone yang mahal gitu. Apa sih maksudnya Mas sharing tentang handphone? Apakah handphone ini menjadi finansial fundamental buat kita? Belum. Jadi saya kalau mau coba share sedikit, selain handphone kita ada penelitian nih. Teman-teman pasti minum Starbucks kan? Minum Starbucks. Ini salah satu harga yang saya coba tarik, coffee latte Starbucks di tahun 2014. Itu sekitar 29 sampai 33 ribu. Kemudian di tahun 2023 ini, coffee Starbucks ini untuk coffee latte sendiri itu naik sekitar 33%. Artinya apa? Artinya bahwa uang itu seperti logam, ada 2 sisi. Satu sisi ada yang harganya semakin dia industrinya berkompetisi, harganya semakin murah. Ada juga yang semakin hari harganya semakin tinggi. Karena apa? Karena ada inflasi dan seterusnya. Jadi teman-teman harus berhati-hati atau nanti saya bisa sharing sedikit tentang bagaimana sih fundamental untuk budgeting ke depannya. Ini banyak yang dianggap, wah ini mas gampang nih, cuma terima uang dari orang tua, kita tabung, kemudian kita pakai untuk kebutuhan bayar kos, kemudian untuk kebutuhan lain. Tapi kadang-kadang hal yang fundamental itu suka membuat kita lupa. Ini ada 4 literasi bagaimana membuat keuangan pribadi kita lebih produktif. Jadi yang pertama itu lebih Psychology of Money oleh Morgan Housel. Dia lebih berbicara adalah behavior itu lebih penting daripada kepintaran. Percaya atau enggak? Kemudian yang kedua ada, kalau teman-teman pernah baca bukunya Kiyosaki, itu mengenai Rich Dad, Poor Dad. Beliau mengajarkan tentang perspektif orang-orang, orang tua, mengajarkan kita itu sekolah, cari uang, jadi karyawan. Padahal nggak sesimpel itu. Kemudian yang berikutnya, yang paling kiri, itu tentang fundamental budgeting. Di US mereka sebutnya adalah 50-30-20. Dan yang terakhir adalah mengenai keajaiban dunia yang ke-8. Kita boleh masuk pertama dulu mengenai Psychology of Money. Psychology of Money itu apa? Yang tadi saya bilang, dari Morgan Housel, dia percaya bahwa kepintaran itu tidak serta-merta menjadi tolak ukur kita sukses. Tapi bagaimana behavior kita untuk mengolah keuangan tersebut. Contohnya gimana? Dia punya pendapat satu, yaitu adalah crazy is the eye of beholder. Artinya apa? Artinya bahwa setiap tingkat insanity, setiap orang itu beda-beda. Ini adalah penelitian yang dilakukan di US bahwa hampir segmen medium dan low, mereka itu menghabiskan sekitar $400 per tahun untuk melakukan loteri. Nah, menurut kita crazy nggak buat orang-orang Indonesia atau budaya timur? Gila. Tapi buat mereka itu something yang normal atau common. Karena apa? Tingkat insanity itu, tingkat kegilaan, kewarasan itu setiap orang berbeda-beda. Jadi kadang-kadang nih misalnya kita ngelihat teman kita, dia misalnya ya kita contoh beli emas
dengan harga 800.000 per gram. Kemudian sekarang emas jadi 1.200.000 per gram. Kemudian kita, wah itu gila tuh, bahwa kita harus ikutin. Nggak selalu seperti itu, karena apa? Tingkat insanity tiap orang itu berbeda-beda. Kemudian yang kedua dia Morgan Housel, dia bicara bahwa kutipan dari salah satu, kalau teman-teman tahu itu Warren Buffett, bahwa dia pernah berkata adalah to make money, they didn't have and they didn't need, they risk what they did have and they did need. Ya, artinya apa? Bahwa kadang-kadang kita mengorbankan uang yang kita punya untuk sesuatu yang sebenarnya kita belum butuh saat itu. Ya, contoh kasusnya adalah Rajat, dia salah satu petinggi dari McKinsey. Di tahun 2012 dia melakukan insider trading. Jadi insider trading itu adalah dia membocorkan rahasia perusahaan ke pihak luar sehingga menguntungkan diri sendiri. Akhirnya apa? Sebenarnya Rajat ini berusaha untuk memperkaya dirinya. Padahal dia merisikokan atau membuat risk terhadap dirinya sendiri. Akhirnya 2012 banyak tuntutan dari beberapa pengadilan, akhirnya dia dianggap bersalah gitu. Jadi sebenarnya bukan never enough tapi enough. Kita harus tahu kapan waktunya kita berhenti. Misalnya teman-teman nanti setelah lulus masuk ke dunia saham dan seterusnya, kita tahu nih kapan harus buy, kapan harus stop, kapan harus sell gitu. Jadi tidak bisa melihat, kalau bahasa sekarang adalah FOMO. Sebelah ikut, kita ikut. Padahal yang tadi, tingkat crazy-nya, insanity-nya orang itu beda-beda. Begitu juga dengan yang kedua, enough. Kita harus tahu kapan waktunya berhenti. Kemudian yang ketiga, Psychology of Money dari Morgan Housel ini adalah tentang peek-a-boo. Artinya apa? Artinya bahwa kita harus mempersiapkan mental dan finansial kita untuk hal-hal yang tidak kita ketahui. Contohnya apa? Pandemik terjadi di 2020. Kalau teman-teman banyak baca di Google, Detik, atau di salah satu siaran, bahwa saham kita itu, pemain saham kita itu naik sekitar 62%. Kebanyakan datang dari investor corona. Investor corona itu apa? Investor yang dia masuk ke dunia saham di zaman pandemik gitu. Karena apa? Kita pandemik itu stay at home, kemudian kita banyak waktu untuk mengeksplor. Saya kadang-kadang kemarin waktu 2020 saya FOMO. Karena apa? Teman-teman saya yang lain itu, World gue belajar Tai Chi gitu. World gue masuk dunia saham. Nah ini kan kadang-kadang membuat kita FOMO. Akhirnya memang secara studi 62% tingkat investment di dunia saham tahun pandemik itu naik 62%. Jadi 3 hal ini yang mau diajarkan oleh Morgan Housel. Oke. Berikutnya rich dad, poor dad. Artinya apa? Bahwa kalau kita punya uang, ini adalah statement yang pertama. Kalau kita punya uang, kita bisa punya kekuatan. Tapi tidak cukup, karena ketika kita punya uang dan knowledge, itu baru strong. Ya, jadi Kiyosaki ini mau info bahwa finansial edukasi itu penting. Kita ini disekolahkan di SMA, di kuliah hanya mendapatkan edukasi yang menurut saya bisa dieksplor ke depannya. Apalagi zaman sekarang, banyak Google, banyak YouTube dan seterusnya. Sehingga Kiyosaki ini menyarankan kita untuk melakukan 4 hal. Edukasi mengenai accounting, investing, understand and market, dan yang terakhir adalah the law, hukumnya. Karena pengaruh. Apa hubungannya dengan hukumnya? Kadang-kadang ketika kita main saham itu nanti ada pajaknya. Ya, jadi kita harus melihat finansial edukasi ini. Kemudian berikutnya adalah yang ini yang sering terjadi kesalahan. Perbanyak aset, bukan perbanyak liabilities. Karena apa? Aset sama liabilities itu beda. Aset itu adalah sesuatu yang kita miliki
Liabilities itu adalah sesuatu yang kita hutang. Jadi kalau teman-teman punya uang, beli tas, beli handphone, beli mobil, beli motor, itu adalah sebenarnya ke liabilities. Tapi kalau sekarang teman-teman nanti punya uang, lebih banyak di aset. Aset itu apa? Bisa nanti di belakang saya ajarkan peer-to-peer lending, deposito, kemudian surat berharga pemerintah, kemudian bisa juga ujung-ujungnya emas dan saham. Ya. Kemudian key takeaway-nya dari Kiyosaki yang terakhir adalah learn to earn. Jadi hidup untuk belajar, tapi untuk ujung-ujungnya adalah menghasilkan. Tadi kalau kita bicara di dunia ini kita itu banyak terjebak dalam ada namanya rat race. Ya, rat race itu kalau diterjemahkan artinya kita lari dalam kayak hamster gitu. Kehidupannya ya muternya itu lagi, terutama sebagai karyawan. Kerja, pergi pagi, pulang malam, dapat gaji tanggal 25, transfer kartu kredit tanggal 26, dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya apa? Ya kerja aja kayak gitu. Yang mau diajarkan di sini adalah sebelum teman-teman nanti setelah lulus, kalian lihat dulu apa sih yang kalian mau achieve, spesifik profesinya apa nih. Kemudian kalian belajar dan kemudian kalian hasilkan. Makanya kenapa banyak misalnya Tokopedia founder William Tanuwijaya dulunya apa? Karyawan. Karyawan apa? Dia engineer software. Sekarang jadi apa? Founder. Karena apa? Dia belajar jadi karyawan di software company, engineer, kemudian dia buka. Jadi learn to earn. Jadi belajar untuk menghasilkan. Begitu juga dengan pendiri Alibaba, itu juga sama. Ya, dia dulu bekerja, kemudian lihat ada opportunity, jadilah sekarang dia founder. Nah yang ketiga ini mengenai fundamental budgeting, 50, 30, 20, hal simple. Kalau kalian ditransfer uang dari orang tua, 50% pasti kalian habiskan untuk bayar kos, makan atau kita sebut namanya needs. Kemudian 30% kalau saya boleh saranin itu adalah hanya untuk batasnya wants atau yang biasanya kita buat belanja, nonton, shopping, beli handphone dan seterusnya. Sisanya 20% saya saranin untuk saving atau investing. Dua hal tersebut, saving atau investing ya. Kenapa 50 Pak? Kenapa nggak 60? Kenapa nggak 70? Kenapa nggak 40? Ini berdasarkan survei dari masyarakat yang ada di US bahwa kebanyakan mereka kebutuhan kehidupan itu sekitar 50%. 30% itu adalah keinginan, 20% baru mereka saving dan investing. Oke, aplikasinya banyak. Ini salah satu contoh aplikasi yang saya pakai, tapi disclaimer lagi, bukan ada sponsor, ini adalah Money Lovers. Kalian bisa download di Google, Android, iPhone juga bisa dan seterusnya. Ini sangat gampang pakainya, budgeting. Nanti kalian lihat nih, catat setiap pengeluaran. Saya lihat tadi ada yang senyum. Sekarang ada yang pakai Excel, ada yang pakai G Sheet. Pak, ngapain dicatat sih Mas, ngapain dicatat sih, nggak penting. Tapi hati-hati, kalian bisa menganalisa sebenarnya 50, 30, 20 ini terjadi nggak di kehidupan kita sekarang. Jangan-jangan 70, 20, 10. Ketika itu terjadi, agak berbahaya. Ya. Kemudian berikutnya, selalu punya emergency fund. Artinya apa? Dana darurat. At least sekitar 3-6 kali dari kebutuhan kalian. Misalnya saya nih untuk bisa hidup dalam sehari-hari saya butuhnya sekitar 20 juta, contoh ya. Berarti saya perlu di tabungan saya adalah sekitar 60 juta minimum. Supaya apa? Supaya something happen, seperti contoh pandemik, banyak turnover dan seterusnya, saya masih punya pegangan selama 3 bulan untuk hidup. Kasarannya kan kayak gitu gampangnya. Kalau kalian punya 6 kali, berarti 6 bulan kalian ke depannya akan aman sambil kalian cari kerjaan dan seterusnya. Ini yang terakhir adalah saving sama investing. Saving sama investing itu beda. Sekarang sudah banyak sekali channel untuk investing. Dulu saving doang, tabung di bank. Dapat bunga nggak? Enggak. Potong administrasi nggak? Iya. Ada BCA Blue, ada BCA Silver, ada BCA Gold. Gold itu potongannya 25.000, malah kita yang dipotong, bukan kita dapat bunga.
itu adalah saving. Sekarang kita kedepannya harus investing, ya. Terakhir ini adalah compound interest, ini adalah keajaiban dunia yang ke-8, bahwa ketika kita semakin awal menabung, itu akan membuat kita semakin wealth atau sejahtera. Contohnya ini, ada 2 simulasi bahwa satu orang yang dia menabung dari 25 tahun, kemudian dia selama 10 tahun stop, nggak menabung, dibanding orang yang baru menabung di tahun atau umur ke-35. Bisa dilihat grafiknya bahwa yang perempuan yang umur di tahun 25 berhenti menabung di tahun 35. Compound interestnya naik. Compound interestnya ini apa? Bunga berbunga. Jadi ketika kalian nanti ada ikut deposito, ada 2 pilihannya, bunga mau di roll out atau bunga mau ditarik. Pilihlah bunga yang di roll out. Karena apa? Itu compound interest, ya. Bunga berbunga, gitu. Dan juga semakin kalian awal menabung dan tidak ditarik, bisa kalian bandingkan nih, umur 25 sama umur 35, tabungannya lebih banyak di umur yang nabung dari umur 25, gitu. Ini terakhir lebih ke apa sih investing itu? Ini contoh aja bahwa investing itu banyak dan teman-teman harus hati-hati. Ini saya ambil dari salah satu artikel aja bahwa anak-anak zaman muda sekarang itu banyak terjebak dalam pinjol. Pinjol itu kan salah satu aplikasi finansial juga kan. Salah satu masuk dalam kategori apa? Yang tadi, bahwa dia lebih ke 30% once, akhirnya dia lakuin pinjol. Padahal masih banyak investing lain yang positif. Contohnya apa? Ini adalah deposito, salah satu bank digital, sekitar 5-6%. Kemudian berikutnya adalah, ini adalah surat berharga, kalian bisa ambil dari salah satu banknya kalian. Surat berharga itu lumayan, 3-5 tahun, bunganya juga lumayan tinggi, sekitar 12%. Kemudian ada namanya P2P, peer-to-peer lending, jadi kalian itu sebagai passive investor kepada UMKM yang ada di Indonesia, ini salah satunya Investri, kalian nanti bisa download. Kemudian di sana kalian bisa tahu pengembalian bunganya berapa dalam jangka waktu berapa lama. Kemudian yang terakhir ini lebih ke iPod ini lebih main saham, dan yang terakhir lebih ke GoTrade. Ini adalah salah satu referensi yang saya bisa share ke kalian dari hal yang simple, deposito, surat berharga negara, kemudian P2P, sampai yang paling agak high risk adalah stok, gitu ya.